Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Kami akan menjelaskan materi terkait dengan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Hai pelajar Pancasila, tahukah kalian organisasi internasional diartikan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Organisasi internasional beranggotakan negara-negara Indonesia, juga terlibat dalam berbagai organisasi internasional. Nah, bagaimanakah peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional? Yuk kita bahas. Kita mulai dari peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota. Sebagai negara anggota, PBB Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB. PBB didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 di San Francisco. Hal tersebut dilakukan setelah konferensi Dumbarton. Salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang 1974. Indonesia juga terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Dalam hal ini, Indonesia mengirim pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik. Pencapaian Indonesia di Dewan Keamanan PBB adalah ketika pertama kali terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 1974 sampai 1975. Indonesia terpilih untuk kedua kalinya menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 1995 sampai 1996. Terakhir, Indonesia terpilih untuk ketiga kalinya menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2007 sampai 2009. Kemudian kita beralih ke peran Indonesia dalam ASEAN. Indonesia sangat berperan aktif dalam organisasi ASEAN sebagai sesama negara dalam satu kawasan, satu ras, satu rumpun. Hubungan negara-negara di Asia Tenggara seperti layaknya kakak beradik. Menyadari akan hal itu, Indonesia menjadi salah satu negara pemrakarsa berdirinya ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN hingga saat ini tidak pernah surut, bahkan ASEAN menjadi prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia. Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau pertemuan-pertemuan ASEAN. Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, konferensi tingkat tinggi ASEAN pertama diselenggarakan di Bali pada tanggal 24 Februari 1976. Yang kedua, pertemuan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 November 1996. Dan terakhir yaitu diselenggarakan di Bali tanggal 7 Oktober 2003. Kita beralih ke peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika merupakan organisasi perkumpulan dari bangsa-bangsa Asia Afrika. Organisasi ini dibentuk untuk menjaga dan mewujudkan perdamaian di seluruh dunia. Adapun latar belakang Konferensi Asia Afrika, setelah berakhirnya Perang Dunia II, negara-negara di kawasan Asia Afrika berusaha untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kemerdekaan. Indonesia merupakan salah satu negara yang baru merdeka mengeluarkan suatu gagasan untuk mendirikan organisasi Konferensi Asia Afrika. Berikut adalah beberapa latar belakang diadakannya Konferensi Asia Afrika, yaitu persamaan nasib di berbagai negara-negara yang ada di Asia dan Afrika, terutama yang pernah mengalami suatu penjajahan. Kemudian kita beralih ke peran Indonesia dalam gerakan non-blok atau GNB.
Sesuai dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia memilih menentukan jalannya sendiri dalam upaya membantu tercapainya perdamaian dunia dengan mengadakan persahabatan dengan segala bangsa. Sebagai perwujudan dari politik luar negeri yang bebas dan aktif, selain sebagai salah satu negara pendiri gerakan non-blok, Indonesia juga senantiasa setia dan memegang teguh prinsip-prinsip dan aspirasi gerakan non-blok. Sikap ini secara konsisten diturunkan Indonesia dalam kiprahnya pada masa kepemimpinan Indonesia pada tahun 1992 sampai dengan 1995. Selama 3 tahun dipimpin Indonesia, banyak kalangan menyebut gerakan non-blok berhasil memainkan peran penting dalam pencaturan politik global. Lewat Jakarta Message, Indonesia memberi warna baru pada gerakan ini dengan meletakkan titik berat kerjasama pada pembangun ekonomi. Akan tetapi meskipun demikian, politik dan keamanan negara-negara sekitar tetap menjadi perhatian. Sekian dari video pembelajaran kami hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan itu ada di lagu Rizky Febian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.